Makasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat kondisi bangsa kita saat ini, kadang-kadang kita bukan ini ya, bukan bingung, tapi ya apa ya, marah. terlalu banyak. Sampai bingung ya, yang mana dulu dia mau dikomentarin, mana Jadi mau marah saja gitu. Kita pasti semua tahu lah, kita yang di level kita ini gitu sudah tahu. Suatu organisasi, suatu negara itu akan berjalan baik apabila pemimpin dan orang-orangnya itu adalah orang-orang baik dan didukung oleh sistem yang baik dan cukup. Itu dulu. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa walaupun sistemnya belum cukup, belum baik, belum sekarang, kalau dipimpin oleh orang baik, itu negara akan berjalan dengan baik. Karena orang baik akan melihat, oh ini sistem salah, diperbaiki, bukan dimanfaatkan. Tapi kalau orang kotor itu macam-macam ya. Ada yang rakus, yang ada mabuk kuasa. Tapi yang jelas tidak cinta negara itu, tapi cinta dirinya dan kelompoknya. Kalau ada sistem yang tidak cukup atau tidak baik, sistem itu ya konstitusi, hukum di dalamnya itu dimanfaatkan untuk kelompoknya. Bahkan kalau orang kotor, sistem sudah baik kayak era Jokowi, dirubah untuk kepentingan dia dan kelompoknya gitu. Nah sekarang kelihatannya Prabowo juga setelah 1 tahun ini menurut saya pemimpin yang tidak baik, yang tidak diperlukan oleh bangsa ini dengan gayanya dia seperti itu, dengan kemampuannya, dengan gayanya, dengan sikap-sikap atau karakternya dia. Nah, kita lihat saja dari MBG. Bahkan kemarin saya salut tuh sama anak muda yang ketua BEM UGM yang mengoreksi habis itu. Nah MBG ini nggak usah diceritakan lagi kondisi di lapangan. Cerita yang keracunan sekian gitu. Itu belum tentu jumlah itu. Ini saya takut itu fenomena gunung es. Ya. Tapi kekonyolan-konyolan tadi udah disampaikan oleh Pak Marwan Batubara. Ada lagi yang lebih konyol di Madura dan di Kalimantan itu dikasih kelapa muda. Utuh. Apa Bu Rahma lihat kan? Iya. Ini gila tidak? Jadi gini Pak Narko, kalau video itu 1, 2, 3 itu mungkin kasuistis. Iya. Tapi video macam-macam lucu-lucu itu ratusan sampai penuh itu FYP saya ya. Iya. Dengan kualitas MBG yang ngawur-ngawur itu menunjukkan mayoritas seperti itu. Dari situ kelihatan kita belum bisa menstandarisasi. Pemerintah belum bisa mengawasi. Pemerintah belum jujur. Nah, kalau sudah tidak mampu membuat standarisasi, tidak mampu menetapkan menyiapkan pengawasan dan tidak jujur, apa yang mau diharapkan ini? Pokoknya cair aja ya. Pokoknya aja. Jadi terlihat, ya mungkin ada niat untuk memberikan makan kepada. Saya nggak bilang ini makan gratis, itu uang negara kok, uang rakyat juga kok. Memberikan makan sekolah itu. Anak-anak sekolah itu. Nah, jadi bukan makan gratis nih. Sekali lagi saya bukan makan gratis. Yang memberi makan gitu. Kecuali ya Mbak Rahma ngasih makan seseorang itu dari duitnya Mbak Rahma, itu gratis buat yang menerima. Ini buat negara kok. Tapi dari program ini yang bisa terlihat di luarnya, saya katakan di luarnya untuk memberikan gizi kepada anak-anak. Tapi pelaksanaannya kacau balau dan tidak punya gizi. Tapi ada maksud terselubung yang ditutupin. Maksud terselubung yang ditutupi. Mudah kok membacanya. Dengan dibentuknya pendor-pendor dari polisi, dari tentara, kemudian dari partai, dan dari kelompok-kelompok yayasan tertentu. Dan semuanya mendapat keuntungan. Kita bisa selalu dengar informasi bahwa keuntungannya dalam 1 bulan ratusan juta dari setiap SPPG itu, satuan pengolahan apa itu. Jadi ada maksudnya. Maksudnya jauh ke belakang menyusun kekuatan untuk 2029. Bukan hanya itu Pak Narko, ada yang lebih menakutkan lagi. Banyak yang khawatir, ini kan perjanjian yang baru Amerika dipermudah tuh untuk kita impor barangnya ya, tanpa sertifikasi halal dan semuanya tanpa ada
tidak serumit kalau lokal. Nah, yang dikhawatirkan banyak pihak ini nanti MBG ini apalagi mengambil material-material dari Amerika dengan ya sistem bangsa kayak COVID dulu kita dipaksa untuk mengkonsumsi. Iya, itu lagi. Itu yang dikhawatirkan itu. Itu kan dikhawatirkan. Tapi yang terlihat sekarang anak sekolah itu hanya buat objek, cari duit. Para stakeholder atau vendor yang mendapat hak untuk mengelola makanan itu hanya buat alasan mengeluarkan uang. Lihat saja, hampir semua tempat, silakan saya berani bertanggungjawabkan, alokasi 15.000, tidak ada anak-anak yang dapat makan itu yang nilainya kalau dirupiahkan 10.000, di bawah 10.000. Ratusan kok medsos segala macam. Jadi saya katakan ini proyek ini menggunakan anak sekolah sebagai objek mengeluarkan uang. Tapi sebetulnya ini juga satu proyek untuk mengumpulkan duit, dan banyak sekali cerita-cerita vendor itu keuntungan sekian banyak. Apa Pak Prabowo nggak lihat video-video yang ratusan itu ya Pak Narko ya? Gimana? Prabowo nggak ngelihat video-video yang ratusan itu? Gini, saya nggak tahu ngelihat atau tidak. Tapi saya 2 kali pernah kumpul. 2 kali saya pernah kumpul dalam satu kelompok aktivis. Sekali dikumpulkan oleh Jenderal Gatot di satu tempat ya. Ada juru bicara MBG, cerita panjang lebar. Saya tahu Pak Marwan datang waktu itu, saya tahu. Cerita panjang lebar, hebatnya MBG mendapatkan lapangan pekerjaan. Dia bukan mendapatkan lapangan, menimbulkan stemming band guru dengan pekerja MBG. Kemarin di rumahnya Pak Saididu, Pak Marwan juga datang, saya juga datang. Seorang jenderal yang ada di pemerintah sana cerita MBG itu memberikan lapangan pekerjaan. Saya pikir dia nggak tahu informasi. Kalau nggak tahu informasi, sebetulnya dia hidupnya pantasnya di zaman batu dulu, bukan di zaman sekarang yang media komunikasi begitu banyak. Tapi malah saya menutup diri. Menurut saya itu menutup diri. Cerita MBG itu saya ingat memberikan gizi, memberikan lapangan pekerjaan. Katanya kalau nanti terpenuhi semuanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan 1 jutaan. Dia tidak dengar bahwa kualitasnya seperti itu. Dampak dari mungkin ini timbul olor-olor. Guru honorer yang sudah 10 tahun lebih gajinya cuma nggak sampai 500.000. Kita tahu kan peran besarnya guru terhadap anak didik kan. Tapi yang tukang cuci piring dapat 3 jutaan lebih gitu. Kan menimbulkan kesenjangan, menimbulkan kecemburuan. Belum perawatan infrastruktur pendidikan dikurangi. Karena kita tahu bahwa MBG ini mengambil alokasi dana pendidikan, bahkan ada sebagian juga dari dari dana kesehatan. Kemudian sekarang lagi dalam pembahasan lebih gila lagi. Ini tanggung jawabnya Pak Ustadz Ismet. Zakat mau dialihkan ke sana. Ini tanggung jawabnya Pak Ustadz Ismet lah itu. Zakat itu sudah ditetapkan oleh agama. Penerimanya ini. Oh, gitu kan. Jadi sekali lagi MBG ini program konyol yang dipaksakan, yang sebetulnya kalau Prabowo dikatakan mempertahankan ini karena ini janji kampanye dia, ya. Tapi saya pernah dengar Prabowo sendiri ngomong dan Bram ngomong bahwa program MBG ini yang menetapkan tanya Jokowi. Nah, ada rekamannya saya. Jadi saya bingung nih. Ya. Tapi yang jelas sampai hari ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya program ini kepada anak-anak. Kemudian diduga, disinyalir, dan sudah diketahui ini adalah bagian dari upaya cari duit untuk mempertahankan kekuasaan. Dan anak sekolah yang jadi korban. Di Papua udah demo anak SD sampai SMA menolak. Di beberapa sekolah di daerah lain juga menolak. Bahkan ada yang mau pasang baliho di sekolah yang kami tidak menerima. Dan kalau Bu Rahma mau lihat di beberapa sekolahan di sini, di Jakarta ini, seputar pinggir Jakarta saja, banyak yang nggak dimakan, banyak yang dibawa pulang untuk makanan yang lain. Itu MBG. Jadi saya pikir kalau Prabowo
masih memaksakan ini, saya pikir ya seperti kata Hendro Priyono, Prabowo itu perlu dicek psikologinya lagi tuh. Masa nggak dengar? Ini merugikan negara ratusan triliun, dan anak yang dikasih makan itu nggak tambah gizinya. Gimana tambah kualitasnya kayak gitu? Makan di bawah 10.000 kok. Memang 15.000. Memang 15.000. Tapi yang dimasak 10.000 ke bawah. Bahkan ada yang katanya cuman saya masih ada sih. Kita dihitung sama si ibu-ibu itu 6.000-an katanya. Lebih konyol lagi ada yang katanya dikasih kelapa muda sama dikasih telur Tapi mentah. yang sadis itu, video yang sudah seperti itu, dikatakan itu berlaku untuk 3 hari katanya. Udah kualitasnya kayak gitu. Jadi kan kalau 3 hari 45.000 mestinya kan, atau 40.000 lah. Kata Nani kan bukan 15.000, 10.000 kata Bun Nani, nggak tahu lah. Kita tidak tahu. Orang pada banyak pihak yang diskusi sama saya, niatnya kan baik. Yang tahu niat itu baik atau tidak menurut saya, itu cuman dirinya yang menyatakan dengan Tuhan saja. Saya kan nggak ngerti kalau ngomongnya Pak Ismet kepada saya itu bilang, oh itu niat Pak Ismet. Belum tentu. Dalam hati Pak Ismet cuman mau menghibulin saya, ngambil kesempatan untuk banting saya gitu. Nggak tahu saya. Tapi yang kita lihat kan yang kasat mata, Bapak, proyek ini amburadul, udah banyak korban. Tadi saya katakan hanya membuat objek proyek aja anak sekolah, tapi ada masuk terkandung yang kita duga, kita sinyalir, kita kumpulkan dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Ya orang-orang yang ada di satuan BGN, MBG ini, kalau nanti ada pemilu, dia akan mati-matian memenangkan Prabowo. Karena kalau ini dihentikan, berhenti pekerjaan gua, habis mata pencarian gua kan. Nah, ini kan bagian dari itu. 2029, yang sisanya tinggal ngakali KPU kan ya? Betul. Nah, terus tadi berkaitan ini kan banyak ya kritik. Prabowo marah-marah. Apa katanya? Biar ada orang nyinyir, biar orang korupsi, tapi saya berbuat itu untuk rakyat. Itu kan dia punya mulut. Dulu dia juga katakan, saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Ya tadi nyebrang ke sana kok, ditinggalkannya rakyat pendukung dia ditinggalkan. Rakyat yang tenggelam. Itu di Hotel Sahid dulu. Iya betul. Jadi kita nggak bisa percaya. Kita nyinyir ini, kita mengkritik ini, bukan karena kita pingin merebut itu jabatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Prabowo mulutnya mengatakan banyak yang nyerang saya, mengancam saya. Nanti kita bertarung di 2029. Saya mau ngomong di sini, emangnya dari 2024 tuh bertarung dengan benar. Bertarung dengan benar. Gak ada itu. Jadi ini juga jawaban kepada Prabowo. Kita bukan mau bertarung atau kita bukan mau merebut jabatan dia, nggak mau. Karena kita tahu jabatan ini buat orang yang beragama, tanggung jawabnya luar biasa beratnya. Tapi kita mau memberikan masukan bahwa jalan Bapak sebagai pemimpin itu keliru, perlu diperbaiki. Karena kekeliruan seorang pemimpin, kalau yang mati dia saja, sebodoh amat. Yang mati Prabowo saja, bodoh amat. 300 juta ini yang bisa celaka nanti. Itu yang kita takutkan rakyat. Dan kita ini bagian dari 300 juta itu. Yang dirugikan ya. Jadi jangan Prabowo kalau ada orang kritik bilang, banyak gini, nanti kita bertarung di 2009. Sekarang saya tantang ke sini sama Prabowo. Oke, 2009 saya nggak akan bakal ikut bertarung, saya nggak kepingin. Karena saya tahu jadi pemimpin itu berat. Tanggung jawab di dunia berat, apalagi di akhirat kan. Tapi bisa nggak Prabowo menyelenggarakan pemilu 2029 dengan jujur dan bersih? Siapa yang menang? Apa kita bilang pemilu sejak ya era Soeharto lah sampai sekarang, apalagi era 2024 kemarin paling bersih itu. Aparatnya namanya polisi, aparat desa digunakan sampai presiden menggeser bansos mendekati kepada bulan pelaksanaan pemilihan. Nah, ini kaitannya saya katakan, negara itu baik kalau pemimpinnya baik. Kalau pemimpinnya enggak, hancur.
Kalau yang hancur si pemimpin itu sendiri, sebodoh amat saya bilang, matilah kau. Tapi kalau kita 300 juta ini, jadi kita mempertanggungjawabkan amanah dari orang tua kita yang mendirikan negara ini gitu. Itu masalah MBG dan banyak lagi kasus. Nah sekarang kalau saya menambahkan lagi sedikit masalah Board of Peace yang kemarin baru saya ditandatangani katanya. Walaupun kemudian ada koreksi dari Mahkamah Agung Amerika. Seperti tadi Bu Rahma katakan, kita punya 100 sekian kewajiban. 200 sekian. Indonesia tidak boleh menolak komoditi apapun yang masuk ke Indonesia. Ini harus diterima dan bebas tarif. Sedangkan kita masuk ke sana 19%. Walaupun katanya MA-nya Amerika mengatakan dirubah. Tapi kalimat tadi itu semua komoditi kadung diturutin syarat-syaratnya. Semua komoditi Prabowo ini menetapkan ini sudah konsultasi nggak sama parlemen. Jadi kalau kita menghajar Prabowo sebenarnya juga kita ini juga meminta pertanggungjawaban kalau yang mengajar perwakilan kita yang ada di parlemen atau di DPR. Seorang kepala negara membuat perjanjian dengan negara lain mendapatkan restu atau konsultasi tidak ada. Katanya sekarang sama Trump dinaikkan lagi 15%. Nah, tapi itu kayaknya akal-akalan. Itu terserah lah. Karena hanya berlaku 150 hari nanti balik lagi 10%. Terserah. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, Bapak kalau ngambil keputusan yang menyangkut kehidupan bernegara harus konsultasi kepada parlemen. Dalam hari ini DPR RI, tidak seenaknya saja. Tidak seenaknya saja. Jangan presiden ngambil keputusan tanpa resmi di sana, toto kita kemudian jadi dijajah Amerika. Lalu kalau yang dijajah kemudian cuma Prabowo saya bodoh amat saya bilang. Ini kita 300 juta ini kita menderita itu. Itu menyangkut perjanjian. Itu sudah menjual kedaulatan, menjual kehormatan, sudah tunduk kepada kolonialis atau penjajah. Tindakan menjual kehormatan bangsa. Tindakan merendahkan bangsa Indonesia di mata Amerika. Itu masalah perjanjian dagang. Kemudian masalahnya kita masuk ke Board of Peace di Israel. Ini saya katakan pengkhianatan Presiden Prabowo kepada konstitusi. Kalau nggak salah paragraf 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apa ada di antara kita yang mengatakan bahwa Netanyahu itu bukan penjajah? Apa ada di antara kita yang mengatakan bahwa Trump itu bukan penjajah? Dia bergaul sama penjajah. Bekerja sama dengan penjajah. Apa enggak pengkhianatan? Pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah bisa dimakzulkan sebenarnya. Harusnya bisa. Apalagi kan katanya itu salah satu syaratnya jika Amerika mengembargo, kita harus mendukung juga itu embargo. Dan banyak. Berarti bukan non-blok dong kita ya. Goblok. Ya, tadi yang dibilang sama Bu Rahma. Dalam poin-poin itu ada dikatakan juga bahwa Indonesia atau anggota yang ada di dalam BOP ini harus menurut atau mengikuti semua langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kalau dia mengembargo atau kalau dia mengembargo lah negara tertentu, Indonesia harus ikut mengembargo. Dan kita tahu kebetulan orang Indonesia ini mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Ini anti Muslim ini semua nih yang namanya Netanyahu dan Trump ini. Prabowo ini apa agamanya? Dan dalam catatan sejarah, Palestina itu dengan Mesir termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Belum ada Israel. Tahu sekarang kita mau ngacak-ngacak arealnya Palestina. Gaza itu kan arealnya Palestina. Tahu itu mau katanya mau dibangun areanya.
oleh si Trump dengan Netanyahu, tapi yang punya tanah nggak dilibatkan. Dan disuruh keluar. Biadab tidak. Ini kan bentuk penjajahan. Bukan soal biadabnya, mereka gobloknya tidak. Kita masuk ke situ. Goblok ya. Ini negeri mayoritas Muslim. Saya bukan masalah ini ya, masalah apa? Sara. Tapi kita punya hak hidup yang sama. Kita sudah tahu siapa ini negeri yang mengacak-ngacak, menghancurkan Gaza, ikut mau ngatur Gaza, pasti dia mengambilnya lah. Apalagi tadi kok dikatakan mau diusir lagi. Diusir ke Indonesia, nanti ditaruh di Indonesia. Jadi yang mau ikut di situ goblok. Kalau Netanyahu dengan Trump memang bajingan iblis dunia ini, dajjal dunia itu. Sekarang kita tahu ya, Vatikan, negara Vatikan. Kita kan tahu kalau namanya eksistensi masalah kemanusiaan negeri ini kan, ya kan? Tak mau dia masuk sana BOP itu. PBB juga menolak itu. Inggris juga nggak mau katanya, saya dengar. Rusia, Kanada. Oh, kalau itu udah jelas lah. Kalau Rusia, oh Kanada juga nggak mau. Jadi kita ini apa Jerman. sih? Saya bukan apa marahnya saya ini kepada Prabowo. Dia tuh banyak melakukan tindakan yang dapat merusak kedaulatan, kehormatan Indonesia yang dihuni oleh 300 juta manusia kurang lebih dengan mayoritas Islam. Kenapa ya Prabowo kok sampai segitunya Pak Narko? Apakah saya melihatnya, apakah ini Prabowo takut diculik kayak Presiden Venezuela? Karena dia tahu kalau sampai diculik, rakyatnya nggak ada yang belain gitu. Kalau dia takut diculik atau takut dibunuh, jangan jadi presiden. Jangan jadi presiden. Mati sebagai pemimpin yang menegakkan kebenaran. Syahid. Tanya Pak Ismet tuh, masuk surga lapis keberapa itu? Lapis pertama. Pemimpinnya Iya betul. adil. Takut mau jadi presiden. Jadi saya terus ingat ada omongan Pak Ismet pernah dengar, Pak Marwan pasti sudah dengar, orang tua kita sekarang kebetulan sudah almarhum. Prabowo ini juga power hungry, ingin berkuasa bukan ingin membangun. Sekarang setelah 1 tahun ini benar omongan senior saya itu. Yang ngomong itu almarhum Pak Tripto. Saya sebut saja karena banyak yang dengar waktu itu. Ini orang seperti ini. Dan gini, menurut saya bilang saya kenal sama ini. Tapi yang sekarang kita lihat saja lah, kita nggak usah ngomong yang lain-lain. Yang kita kenal saja. Prabowo ini kan orangnya anti kritik. Ya kan? Jadi susah masuk kita ini. Tapi nggak apa-apa lah kita ngomong. Saya ngomong ini melepaskan dosa kalau saya diem saja. Betul kan? Kalau ini nggak batal ya puasa, nggak batal ya? Enggak. Ada ustadznya nih, ada Iya, ustadznya betul. nih. Nggak apa-apa ya ustadznya? Saya udah konsultasi sama Pak Ustadz. Kenapa? Kalau kita diem saja ngelihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kita, ikut ya kita teman. Kau kok diem saja dulu? Dia macam-macam. Jadi malah wajib ini hukumnya. Ini wajib hukumnya. Bersuara Dia ya? itu anti kritik. Kita bisa lihat lah. Kemudian dia suka dipuji. Dia suka dipuji. Karena itu yang dipakai pembantunya tuh bukan orang kayak kelas saya atau kelas, walaupun saya nggak mau ya, bukan dikira saya mau gitu. Pak Marwan ini tukang kritik ini katanya nggak mau. Yang dipakai yang nurut saya sebenarnya. Yang nurut saya itu. Dan lain-lain lah tuh karakter. BS, ya? Karakter dia yang sebetulnya nggak pas untuk jadi pemimpin. Termasuk nyali tadi yang Bu Rahma bilang, kalau pemimpin takut diculik, takut mati, jangan jadi pemimpin. Soalnya dia dulu hobi nyulik kali. Berkualat. Kau usah jadi pemimpin. Karena apa? Salah langkahnya pemimpin menghancurkan satu negara. Kita ini jumlah penduduknya nggak tanggung-tanggung, hampir 300 juta. Kita udah dapatkan ini negara dari orang tua kita yang sudah nggak ada ini dengan pengorbanan yang nggak bisa dihitung. Toto di era kita ini kita kelola negara ini
Jadi ngelola negara itu sistemnya sebetulnya sudah cukup. Makanya ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif. Tapi Prabowo kan selama ini main sendiri saja. Mau-maunya saja. Kita lihat aja kabinetnya. Terus terang saja. Saya katakan di samping pengecut tadi, ya si Listio nggak diganti-ganti. Reformasi Polri yang dia bentuk komitenya omong kosong. Malah dikasih Kemudian ini proyek. ada pelanggaran hukum, baik melanggar konstitusi, melanggar HAM, melanggar korupsi. Si Jokowi tak berani dia proses. Pemimpin apa itu? Wakil dia dulu yang nggak mau dipersyarat, nggak juga dia juga. Belum lagi saya tadi baru baca ada mungkin Bu Rahmat, ada seorang inilah podcaster gitu, ya mengatakan inilah 33 pejabat yang ada di pemerintahan Prabowo, dari Wamen sampai Dirjen, 33 orang tuh merangkap jabatan. Wamen ini rangkap jabatan komisaris ini, Wamen ini jaga rangkap komisaris ini, Dirjen ini. Nggak apa-apa itu ya. Kalau guru honorer dipidana. Ini apa? Dalam rangka mengamankan dia. Supaya orang-orang itu diam dan dukung dia gitu. Kan ada itu Pak narko kasusnya guru honorer ngerangkap jabatan. Dipidana. Iya, dipidana. Kalau Wamen dibiarin. Padahal sama gajinya dua-dua dari negara. Iya, nggak boleh kan? Ya itu dipidana yang honorer. Betul. 500.000 gitu mah. Jadi itu yang saya katakan. Jadi pada kesempatan ini kalau saya udah centang perenangnya negara ini kita semua udah tahu. Dari namanya MBG, BOP. Saya ngomong ini harapan saya, kalaupun Prabowo nggak dengar, punya malu lah lingkaran-lingkaran dekatnya ini. Karena dia juga bertanggung jawab. Nggak ada alasan lagi. Saya ketemu presidennya susah. Saya udah laporkan tidak di respon dengan baik. Saya ngerti. Tapi nggak ada. Dia mau jadi pembantu di situ, jadi menteri kayak jadi staf khusus ya, digaji oleh negara. Dia harus berpikirnya kesalahan yang dilakukan Prabowo ini kalau berlarut-larut negara ini hancur. Dia ikut bertanggung jawab. Jadi makanya saya katakan tadi, kita perlu pemimpin yang sebetulnya pemimpin itu biasa-biasa saja, tapi jangan bodoh. Terus di hatinya jujur. Orang jujur tidak maling, tidak korupsi, tidak menipu, pasti kan? Pasti kan? Jadi kita butuh orang jujur aja kok. Biasa-biasa saja. Orang organisasi pemerintahan ini lengkap. Tapi kalau pinter, licik, rakus, rusak negara ini. Penipu, rusak. Kayaknya itu yang benar Pak Narko, bukan bodoh ya. Karena kalau Ya. UGM bilang presiden kita bodoh. Sebenarnya nggak bodoh juga karena ijazahnya kan asli ya. Hatinya tidak bersih. Ya itu mungkin. Ya. Itu loh. Motifnya, kepentingannya yang Kalau terlalu dia jujur, diutamakan. itulah yang Kepentingan biasa sini. benar. Kalau ngomong ini banyak sekali Bu Rahma, saya emosi saja karena kekonyolan ini kasat mata anak SMA aja udah tahu. Ya. Tapi kok orang-orang pemerintah nggak tahu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Ya, yang mau saya sampaikan sekali lagi, jadi pemimpin itu atau dalam hal ini jadi presiden, jangan anti kritik dan jangan menutup diri. Jangan hanya mau menerima informasi dari lingkaran. Banyak penjilat di lingkaran itu, saya berani katakan. Nah, penjilat ini pasti kalau memberi informasi yang menguntungkan dia, bukan menguntungkan negara dan bangsa. Karena apa? Kalau ini saja di Prabowo, celaka nanti Presiden Prabowo sendiri. Dan saya pribadi saya katakan kalau yang celaka cuma Presiden Prabowo dengan menteri-menterinya nggak ada masalah. Yang celaka bangsa ini. Itu yang saya takutin. Jadi jangan omong doang. Kalau bicara omong doang, Presiden Prabowo ini yang seperti katakan Pak Marwan tadi udah nggak bisa dihitung. Dan ingat Pak Prabowo kalau udah ngomong dan tidak dilaksanakan itu punya konsekuensi, ya. Konsekuensi di dunia dan di akhirat gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngomong. Jadi nggak usah terlalu banyak ngomong. Jadi pada kesempatan saya katakan kepada Presiden Prabowo, kelola negara ini dengan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, dengan bekal jujur dan adil.
Bukan yang mengkritik kemudian dianggap kita ini mengincar jabatan dia, tidak. Atau nyinyir. Iya. Disebut nyinyir kita ini kan. Menurut dia itu nyinyir atau yang mengkritik ini, karena itu saya tunggu di 2029. 2029. Kelamaan. Kita nggak pingin jadi presiden, tapi memberikan masukan jangan sampai negeri ini hancur. Karena ini tanggung jawab kita juga sebagai warga negara ngomong itu memberi koreksi. Bukan karena kita begini, tapi yang ada di benaknya Prabowo apa? Wah ini ngincer jabatan saya, karena itu dia tantang nanti di 2029. Kita nggak mikir itu kok. Picik sekali itu otak kayak gitu tuh, picik sekali. Terus jadi pemimpin jangan takut, banyak risiko dan sudah terlalu banyak pemimpin dibunuh oleh lawan politiknya. Siapa suruh mau jadi pemimpin, jadi presiden? Itu risiko kok. Omongan saya ini buat bekas tentara itu sebetulnya sangat menusuk. Ya memang sengaja saya ngomong ini biar tahu, karena setahu saya bapak itu juga bekas tentara gitu. Risiko itu di mana saja ada kok. Tapi sekarang ini rakyat jangan dijadikan objekan. MBG ini objekan. Saya kalau ingat ada omongan itu, jangan berbisnis sama rakyat. Rakyat itu dibantu karena sumber daya kita cukup banyak gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan kepada rakyat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan serta saya hormati. Marilah kita jaga negara ini. Caranya paling gampang memberikan kritik, koreksi yang positif. Nggak usah takut. Saya tahu masih banyak saya bicara, takut. Nggak usah takut kehilangan jabatan, nggak usah takut kehilangan mata pencarian gara-gara kritik. Ini kan saya terus ingat kata Pak Ustadz Ismet ini, negeri ini rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik itu diem saja karena takut ngadepin rezim, takut juga nggak dapat makan. Hilangkan ini semua. Jadi itulah himbauannya kepada pemerintah dan kepada saudara sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia. Jangan diem. Jangan diem. Kita juga salah kalau diem. Dipimpin orang jolim atau orang bodoh lah saya katakan. Ini kalimat ini kan udah terbaik. Hancur kita semua. Buntutnya anak cucu kita hancur kalian. Itu aja Bu Rahma.